Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Bu Sufyan channel atau PVP channel? Kita bertemu lagi di konten saya. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara, teman-teman, untuk menyaksikan bagaimana teknik pembuatan sarung golok ya. Golok. Buka matanya bagaimana ya. Tajam ya, sudah dibersihkan. Jadi beberapa waktu yang lalu malam kemarin ada seorang teman datang kepada saya untuk minta dibuatkan sarung daripada golok ini. Dan saya katakan bahwa saya bukan spesialis pengrajin sarung, tapi kalau biasanya hanya sebatas iseng-iseng membuat sarung parang, karena sewaktu kami sering di hutan dulu, biasanya kalau tidak ada kegiatan biasanya kami membuat macam-macam kerajinan dari kayu, baik itu gagang, andau, sarung, ataupun peralatan-peralatan dapur yang terbuat dari kayu. Nah, jadi saya katakan saja kepada teman saya tersebut, ya, artinya ini tantangan buat saya, bagaimana apakah saya mampu membuat sarung daripada golok ini. Saya sudah mempersiapkan untuk sarung, untuk bahan baku sarung sekarang, sarung golok. Ini ada kayu, batang kayu yang sudah jadi seperti ini. Ini adalah kayu sungkai, mungkin banyak di tempat teman-teman ini bisa ditemukan. Sungkai tidak perlu yang besar, yang kecil, karena untuk menyesuaikan hanya dengan ukuran parang yang ada. Jadi bahan bakunya dari kayu sungkai ya. Kita lebih biasa. Kayu sungkai ada 2 potong. Ini sudah kering kayaknya, sudah lama. Lalu untuk peralatan apa saja yang kita perlukan untuk peralatan membuat sarung? Pertama, ini pisau. Ini fungsinya adalah untuk membentuk maupun nanti misalnya untuk mengukir. Kalau memang diperlukan ukiran, tapi permintaan dari teman saya ini tidak perlu diukir, hanya polosan saja, yang penting ada sarungnya, seperti itulah. Dan alat peralatan yang kedua ada ketam. Saya gunakan ketam yang ini, ketam peraut, biasa untuk menggunakan mengupas kelapa biasanya. Ini ketam peraut namanya. Lalu yang ketiga ada kikir kayu. Meskipun kelihatan sudah agak karatan, tapi ini masih tajam ya. Masih tajam, bisa digunakan. Ini untuk meratakan permukaan kayu.
memperhalusnya ini masih kasar kan untuk meratakannya, kemudian nanti untuk memperhalusnya kita menggunakan amplas, kita bisa juga menggunakan ini tadi ketam. Yang paling penting ini ya, ada parang untuk kita membentuk parang lumayan tajam. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menyesuaikan antara golok dan bentuk sarung nanti yang akan kita buat. Jadi jangan asal ya, kalau begini kan kurang bagus ya. Kalau begini, nah coba lihat, ini kurang bagus. Nah, sementara bentuk goloknya kan begini nih. Tapi kalau kita buat lebar kayak gini kelihatan lucu, kelihatannya kurang bagus. Jadi coba kita amati bagaimana bentuk goloknya, nanti kita bisa menentukan yang pas tuh bagaimana kira-kira untuk golok seperti ini. Sama halnya seperti kalau kita membuat sarung mandau. Sarung mandau saya masih begini nih, belum. Oke, saya katakan saya ini artinya tidak fokus untuk membuat pekerjaan apa namanya, kerajinan tertentu, tapi disesuaikan dengan pesanan. Jadi kalau ada orang pesan itu kita bisa membuatkan. Nah, karena untuk biasa dipakai, jadi ya, saya tidak terlalu mikir harus ini terlalu bagus, langsung dipakai ke hutan ya. Nanti kalau misalnya rusak, nanti kita tinggal ganti lagi yang baru. Yang penting posisi parang kita ini ada tempat sarungnya, jadi tidak membahayakan dari kita pegang. Dan tanpa sarung kan berbahaya, seperti terjatuh itu bisa mengenai kita. Itu fungsi daripada sarung. Parang jadi kita sesuaikan. Kalau begini bentuk mandau ya, ini mandau ya. Jadi bagaimana harus membuat sarungnya, kalau saya seperti itu. Agak tebal, kemudian bentuk di ujung. Nah, ujungnya memang agak unik ya, kalau dari sisi ujung parang sendiri, ujung mandau kan begini. Nah, sementara mestinya kan mengikuti begini ya, mengikuti ini, tetapi saya buat terbalik, jadinya seperti ini. Kelihatan unik. Ini yang jadi pertimbangan, parang ini kita mandau, parang, golok atau apapun, pertama itu dari bentuk atau tipe besi yang mau kita buatkan sarung. Dari sisi lebar, dari segi lebarnya, kemudian lebar parang, kemudian panjangnya, kemudian ketebalannya. Nah, itu harus menjadi pertimbangan kita untuk menentukan bagaimana membuat sarung yang tepat untuk sebuah senjata atau sebuah parang, golok dan lain sebagainya. Kembali ke soal masalah soal atau teknis pembuatan sarung golok tadi. Ini sebelum kita menghaluskan, coba kita beri dulu tanda ya, sampai di mana kira-kira lebarnya. Jadi kalau bentuknya seperti ini,
Yang pertama kita ambil adalah bagian sisi dulu ya, bagian punggung daripada parang. Di sini kita ambil ke sisi. Coba kita menggunakan pensil, kita garis ke tanda ini untuk menentukan berapa ukuran besarnya, besar sarung yang nanti kan ini apa. Nah, kalau bentuknya gini dia akan lebar di sini. Jangan sampai kita mengikuti nanti. Kalau kita membuat lubang ini kecil di sini, jangan sampai ngikutin daripada apa pangkal daripada parang ini. Tapi kita harus melihat di sini di bagian ujung. Jadi nanti kalau kita tarik, kita bayangkan sendiri secara logika, kalau kita tarik, kalau di sini sempit kan nyangkut, nggak bisa dicabut, atau nanti kalau dari luar kita nggak bisa masukkan, tidak akan bisa memasukkan parang. Jadi ini dibuat seukuran ini lebarnya. Nah, ukuran ini kira-kira di sini, lebar ini. Atau kalau memang lebih baik lagi, kita ukur ya, kira-kira ini berapa senti di sini. 5 senti kira-kira, sekitar 4 senti. Di sini sekitar 4 senti juga kita ambil, 4 senti, sini 4 senti. Kita tarik aja lurus nih. Ini nanti gunakan penggaris ya, saya masih kurang lengkap tadi, harusnya ada penggaris juga. Kemudian pensil, itu peralatan yang harus kita gunakan. Setelah mendapat ini ya, perkiraan ini, nanti kita bisa buat kasaran dengan menggunakan parang. Kita buat kasaran ini menyesuaikan. Kalau daerah tepinya tadi, daerah punggung parangnya itu sekitar setengah senti ya. Demikian pula halnya nanti kita ambil di sini, kita setengah senti juga. Dari misalnya kalau di sini tadi ukuran parang ya ada 4 cm lebarnya, ya berarti kita ambil ditambah kita setengah senti, jadi 4 cm atau 5 cm kiri kanan, lebar 5 cm. Ini 5 cm ya, di sini kita 5 cm. Ini sudah bisa kita bentuk. Ini untuk awal mungkin itu dulu, nanti kita lanjut untuk proses pembentukan.